Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subang terbaru, Rohman Hidayat mencurigai Capsek, kunci tragedi. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, alangkah mulianya jika kalian menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Mari simak videonya. Pak Wahyu, kepala dari sekolah SMK, dicurigai dalam peristiwa di Kabupaten Subang ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Rohman Hidayat, atas dasar itu juga masyarakat akhirnya juga ikut mencurigainya. Sebagaimana dilansir priangantimurnews.com dari YouTube Freddy Sudaryanto Sport, karena juga memang keberadaannya saat ini sangat mencurigakan dan sangat susah ditemui. Ada lagi, ia telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala sekolah tersebut. Ada hal lain kedua yang kalau memang dirinya mengundurkan diri, apa alasannya? Kan itu pertanyaannya. Apakah ia saat itu sudah punya pekerjaan lain yang lebih baik daripada sebagai kepala sekolah? Kalau tidak ada pekerjaan lain, kenapa ia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala sekolah? Kalaupun begitu kan ia pasti tidak punya penghasilan, kan bagaimana nanti buat keluarganya? Rohman Hidayat yang juga sekaligus kuasa hukum dari Yosep dan Yoris sempat mencurigai Bapak Wahyu, yang saat itu ia merupakan salah satu saksi yang tiba-tiba saja menghilang. Pasalnya, Wahyu merupakan seorang kepala sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Semenjak menghilangnya Wahyu, setelah dirinya diperiksa oleh pihak penyidik, ada kemudian besar yang muncul dan saat ini menghilang lagi. Pihak dari yayasan pun tidak bisa membuka akses data sekolahnya. Pihak yayasan tidak bisa membuka akses data sekolah, dan data sekolah yang dimaksud adalah disebut-sebut memiliki sumber informasi terkait dengan aliran dana yang masuk ke sekolah dan juga yayasan. Hal tersebut pun membuat Yuri sempat mendatangi Distrik Subang, agar dirinya dapat mengaktifkan kembali sekolah dan juga yayasan yang mereka urusi saat itu. Kedatangan dari yurisdiksi bertujuan untuk kepentingan dari data-data tentang sekolah, yang ada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi, agar bisa dibuka kembali dan untuk mendukung operasional dari sekolah tersebut. Kuasa hukum Yosep dan Yoris masih juga mempertanyakan ada apa ini sebenarnya. Ada apa sebenarnya dengan menghilangnya dari sosok saksi Wahyu, yang saat ini masih merupakan salah seorang saksi dalam peristiwa Subang, Jawa Barat. Jadi ungkapan dari Pak Rohman, menghilangnya dari saksi Wahyu ini, yang sekaligus juga seorang kepala sekolah, membuat Yoris saat ini harus menggantikan posisinya untuk sementara jabatan tersebut. Jadi orang yang menjabat sebagai kepala sekolah merangkap, namun semenjak menghilangnya saksi Wahyu, data-data dari sekolah tersebut pun, yang ada di bawah Yayasan Bina Prestasi Nasional tidak bisa diakses oleh pihak yayasan. Meskipun demikian, Rohman Hidayat pun tidak mau menduga-duga terkait dengan keterlibatannya saksi Wahyu dalam peristiwa ibu dan anak di Kabupaten Subang ini. Dia dan juga kliennya yang lebih memilih menunggu pihak yang berwenang dalam pengungkapan peristiwa ibu dan anak di Subang. Jadi ada data akses juga data tentang keluar masuknya keuangan, dan itu tidak bisa dibuka pada saat saksi Wahyu keluar dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Kemudian adanya masalah di yayasan, sesuai dengan yang disampaikan bahwa tidak bisa dibuka data akses. Yang dimana itu, tempat keluarnya masuk keuangan, dan ini juga belum sempat adanya yang dicurigai oleh Bapak Rohman sebagai kuasa hukum Bapak Yosep dan Kang Yoris. Masalahnya, adanya kecurigaan. Kalau dia curiga saja boleh, asal jangan menuduh. Ya, curiga adalah kita semua bisa mencurigai, tetapi yaitu memang sekelas perumpamaan kuasa hukum bisa mencurigai. Berarti memang tentunya ada pemikiran-pemikiran yang aneh dari beliau sendiri terhadap Wahyu. Walaupun sebenarnya tidak bisa dijadikan itu sebagai pembunuhan karakter, karena nantinya jika memang sudah dicurigaikan ada masalah dengan yang bersangkutan tentunya. Wahyu yang ketakutan bisa saja karena itu, semacam seperti serangan psikis bahwa dia saat itu dicurigai oleh seorang yang ahli itu. Kemudian apalagi tadi disampaikan bahwa adanya data akses yang tidak dibuka. Ini akan ada hal-hal yang memang kalau terus digali ini pasti menemukan sesuatu hal. Tidak mungkin tidak adanya sesuatu seperti itu. Kalau dibilang misterius, bisa juga Wahyu misterius. Mudah-mudahan peristiwa ini cepat terungkap, walaupun memang peristiwa ini sudah lama sekali. Mudah-mudahan tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak, karena tidak kita suatu saat akan muncul dan tidak ada kejahatan yang selalu bisa ditutupi. Tuhan melihat dan kita tunggu campur tangan Tuhan. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.